Bukti kesohoran masyarakat Bugis Makassar terekam jelas dalam kisah-kisah kepahlawanan kerajaan Johor serta kerajaan Melayu lainnya. Warga Bugis Makassar tidak hanya menjadi pelaut dan pedagang yang ulung, tapi juga selalu berhasil menarik hati penguasa daerah setempat untuk senantiasa bekerja sama dalam mempertahankan kedudukan kerajaan. Para perantau itu pun bak dewa penolong kerajaan yang sudah hampir runtuh. Mereka menjelma menjadi kesatria gagah berani yang juga selalu memenangkan peperangan. Dengan begitu, kerajaan-kerajaan Melayu kembali tegak. Sedangkan warga Bugis Makassar mendapat posisi terhormat dan sangat dibanggakan oleh masyarakat setempat. Jejak kesegitan, keuletan, ataupun kejujuran warga perantau itu tampak jelas dalam kesanah sejarah bangsa Melayu. Dalam buku Tuhfat Al-Nafis, karya Raja Ali Al-Haji, berkisah banyak tentang kesatriaan pelaut-pelaut Bugis Makassar dalam membentuk kerajaan-kerajaan Riau pada akhir abad pertengahan. Disebut dalam karya itu bahwa pada masa pemerintahan Mansur Shah pada tahun 1440 Masehi, Melaka diserang armada kuat yang datang dari Makassar. Setelah kedatangan armada Makassar kali itu, kontak antar kerajaan-kerajaan semenanjung Melaka dengan kerajaan Goa kian erat. Sebagai tanda persahabatan, Raja Johor Sultan Mansur Shah mengirim ke Goa beberapa bingkisan sebagai hadiah. Lalu dibalas oleh Raja Goa dengan mengirim seorang bangsawan bernama Daeng Mampawa yang kemudian hari dikenal sebagai Panglima Perang yang disegani, bergelar Laksamana Hang Tua. Pada abad ke-17 merupakan masa kedatangan orang Bugis 5 bersaudara, Upudeng Parani, Upudeng Marambong, Upudeng Marewa, Upudeng Celak, dan Upudeng Kemasi. Kelima bangsawan Bugis ini berhasil menghalau raja kecil dari Minang yang telah berkudeta Sultan Riau. Lantaran kesuksesannya itu, para bangsawan Bugis digelari Raja Muda yang selanjutnya kawin-mawin di tanah Melayu. Namun, kehidupan masyarakat Bugis Makassar di negeri rantau tidak selamanya mulus. Mereka nampaknya ditakdirkan untuk menjadi dewa penolong bagi negara yang lagi kacau balau, namun segera dikucilkan setelah negeri tersebut aman. Pengusiran ini dipelopori oleh Belanda dan British. Dr. Hamid Abdullah dalam Dinamika Bugis Makassar menuturkan soal kedatangan imigran Bugis Makassar ke tanah Linggi Malaka. Linggi berasal dari nama bahagian buritan kapal atau perahu Bugis, dan nama itu dipakai seterusnya dalam upaya membuka lahan pemukiman yang baru. Daerah Linggi ini pun dengan cepat dianggap sebagai pemukiman harapan. Migrasi Bugis Makassar ke daerah Linggi sebagai akibat langsung dari terusirnya mereka dari Kesultanan Riau. Pengusiran yang sistematis itu sebagai akibat masuknya pemerintah kolonial Belanda yang berkolaborasi dengan Kesultanan Riau. Pada 10 November 1784 disusun perjanjian antara kerajaan Johor dengan pemerintah Belanda yang diberi nama Trantaat Pan Altus Durende Getruefren en Ben Genoscap. Perjanjian tersebut berisi aturan yang mewajibkan warga Riau asli memegang jabatan di kesultanan, sehingga berakibat fatal bagi posisi Bugis Makassar dalam dunia politik kerajaan Johor. Pengusiran itu bukan menjadi halangan bagi Bugis Makassar untuk merebut kembali martabatnya. Mereka kembali mengerungi lautan, menerobos sungai, merambah dan membuka hutan untuk pemukiman baru. Semangat juang mereka tak surut dan justru tambah semangat. Orang Bugis Makassar menyulap kawasan Lebat menjadi tanah pertanian yang subur. Sungai Ujung di pinggir hutan Linggi dibersihkan dan dibuka untuk lalu lintas perdagangan. Kian lama pelayaran rakyat melewati alur Sungai Ujung kian ramai dan menjadikan Linggi sebagai salah satu kawasan penting. Sehingga pada awal abad ke-19, Linggi menjelma menjadi daerah otonom yang luas. Sedangkan orang Bugis Makassar pun telah memiliki struktur pemerintahan lokal tersendiri. Tentunya, prinsip Siri dan Pacelah yang terus membakar semangat mereka sehingga tidak jatuh mental ketika terusir dari Kesultanan Riau. Keterlibatan masyarakat Bugis Makassar dalam kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu tampaknya cukup pelik. Mereka dengan terpaksa ikut terlibat perang, hiruk-pikuk dalam perebutan kekuasaan dan mahkota kerajaan Riau, Johor, Pahang, Kedah, dan Selangor.
Aktivitas berupa intrik politik, komplot, skandal adalah peristiwa yang berulang setiap saat yang kadang mengambil korban keluarga sendiri. Seringkali pula mereka dijebak untuk memihak pada salah satu golongan sehingga membuat kelompok mereka terpecah-pecah, sehingga anak keturunan Bugis Makassar saling bersitegang karena berbeda keberpihakan. Kekesatriaan masyarakat yang lahir dari keyakinan mendalam pada filosofi Siri Napace tampak pada kesetiaan dan loyalitas yang tinggi terhadap kepercayaan raja di negeri rantau. Mereka pun dengan lantang mengucapkan sumpah setia seperti yang ditunjukkan Upu Kelana Jaya Putra yang saat itu hendak diangkat menjadi yang dipertuan muda yang akan memerintah Riau, Pahang dan Johor. Sumpah setia itu dikenal dengan tradisi mengaru, Bugis, Angaru, Makassar. Di hadapan yang dipertuan besar, Sultan Upu Kelana Jaya Putra sembari berteriak, "Yakinlah Sultan Badrul Alam Shah, akulah yang dipertuan muda yang memerintah kerajaanmu. Barang tiada suka membujur di hadapanmu, aku lentang. Dan barang yang tiada suka melintang di hadapanmu, ku bujurkan. Barang yang semak berduri di hadapanmu, aku cucikan." Sumpah setia ini adalah bekal yang dibawa mereka dari tanah asalnya, Bugis dan Makassar. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang orang Bugis di negeri Melayu. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.